Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Wildan dari kelas 1B KGE. Di sini saya akan menerangkan soal tentang tegangan efektif tanah. Soal nomor 1. Diketahui lapisan tanah sebagai berikut. Ada titik A, B, C, dan D. Untuk di lapisan pertama, diketahui gamma dry sama dengan 16,4 kN per meter kubik dengan ketinggian H1 sama dengan 5 meter. Dan untuk lapisan kedua, diketahui gamma saturated 1 sama dengan 18,4 kN per meter kubik dengan ketinggian H2 sama dengan 2 meter. Dan di lapisan ketiga, diketahui gamma saturated 2 sama dengan 19,5 kN per meter kubik dengan ketinggian H3 sama dengan 1 meter. Tentukan nilai tegangan total, tegangan efektif, dan tekanan air pori pada titik A, B, C, dan D serta gambarkan grafiknya. Selanjutnya kita cari titik A, B, C, dan D. Yang pertama untuk titik A, dikarenakan di atas titik A tidak ada tanah dan air, hanya ada udara, maka tegangan totalnya sama dengan 0. Dan untuk tekanan air pori juga sama dengan 0 dan tegangan efektif sama dengan 0. Selanjutnya untuk di titik B, dikarenakan pada titik B merupakan lapisan tanah kering yaitu gamma dry, maka untuk tekanan total sama dengan H1 dikali gamma dry, yaitu 5 dikali 16,4 sama dengan 82 kN per meter kubik. Dan untuk tekanan air pori sama dengan 0 dan tekanan efektif sama dengan tegangan total dikurangi tekanan air pori sama dengan 82 kurangi 0 sama dengan 82 kN per meter kubik. Selanjutnya untuk titik C sudah masuk pada muka air tanah, jadi tegangan totalnya yaitu H1 dikali gamma dry plus H2 dikali gamma saturated 1 sama dengan 5 dikali 16,4 tambah 2 dikali 18,4 sama dengan 188,8 kN per meter kubik. Dan untuk tekanan air pori sama dengan H2 dikali gamma air sama dengan 2 dikali 9,81 sama dengan 19,62 kN per meter kubik. Lalu untuk tegangan efektif yaitu tegangan total dikurangi tekanan air pori 118,8 dikurangi 19,62 sama dengan 99,18 kN per meter kubik. Selanjutnya untuk di titik D, tegangan total yaitu menjumlahkan semua tegangan yang ada di atas titik D, yaitu H1 dikali gamma dry plus H2 dikali gamma saturated 1 dan H3 dikali gamma saturated 2 sama dengan 5 dikali 16,4 tambah 2 dikali 18,4 ditambah 1 dikali 19,5 sama dengan 208,3 kN per meter kubik. Dan untuk tekanan air pori menjumlahkan H2 plus H3 dikali gamma air sama dengan 2 ditambah 1 dikali 9,81 sama dengan 29,43 kN per meter kubik. Dan selanjutnya untuk tegangan efektif yaitu mengurangkan tegangan total dikurangi tekanan air pori sama dengan 208,3 dikurangi 29,43 sama dengan 178,87 kN per meter kubik. Selanjutnya, hasil perhitungan tadi kita plotkan ke dalam grafik. Ada 3 grafik yaitu tegangan total, tekanan air pori, dan tegangan efektif. Untuk grafik tegangan total, pada saat kedalaman 0 meter tegangan total sama dengan 0 dan saat kedalaman 5 meter tegangan total sama dengan 82 kN per meter kubik. Pada saat kedalaman 7 meter tegangan total sama dengan 188,8 kN per meter kubik.
Dan untuk kedalaman 8 meter, tegangan total sama dengan 208,3 kN per meter kubik. Selanjutnya, untuk grafik tekanan air pori pada kedalaman 0 sampai 5 meter, tekanan air porinya sama dengan 0. Lalu pada saat kedalaman 7 meter, tekanan air pori sama dengan 19,62 kN per meter kubik. Dan saat kedalaman 8 meter, tekanan air pori sama dengan 29,43 kN per meter kubik. Selanjutnya, untuk grafik tegangan efektif pada saat kedalaman 0 meter, tegangan efektif sama dengan 0 kN per meter kubik. Dan saat kedalaman 5 meter, tegangan efektif sama dengan 82 kN per meter kubik. Saat kedalaman 7 meter, tegangan efektif sama dengan 99,18 kN per meter kubik. Dan pada saat kedalaman 8 meter, tegangan efektif sama dengan 178,87 kN per meter kubik. Selanjutnya, kita masuk ke nomor 2. Diketahui suatu lapisan tanah sebagai berikut. Pada soal ini diketahui titik A, titik B, dan titik C. Pada lapisan pertama yaitu pasir diketahui angka porinya sama dengan 0,60 dan berat jenisnya sama dengan 2,67 dengan ketinggian sama dengan 8 meter. Lalu untuk lapisan tanah lempung diketahui angka porinya sama dengan 0,85 dan berat jenisnya sama dengan 2,77 dengan ketinggian 1 meter. Dan juga diketahui gamma airnya sama dengan 9,81 kN per meter kubik. Maka tentukanlah nilai tegangan total, tegangan efektif, dan tekanan air pori pada titik A, B, C serta gambarkan grafiknya. Selanjutnya, untuk mencari tegangan total, tekanan air pori, dan tegangan efektif, kita terlebih dahulu harus mencari gamma dry dan gamma saturated. Untuk mencari gamma dry sama dengan berat jenis dikali gamma air per 1 ditambah angka pori sama dengan 2,67 dikali 9,18 per 1 ditambah 0,60 sama dengan 26,19 per 1,60 sama dengan 16,37 kN per meter kubik. Dan untuk mencari gamma saturated sama dengan angka pori ditambah berat jenis per 1 ditambah angka pori dikali gamma air sama dengan 0,85 ditambah 2,77 per 1 ditambah 0,85 dikali 9,81 sama dengan 3,62 per 1,85 dikali 9,81 sama dengan 19,19 kN per meter kubik. Selanjutnya, setelah kita mencari gamma dry dan gamma saturated, baru kita dapat mencari tegangan total, tekanan air pori, dan tegangan efektif. Untuk di titik A, tegangan total, tekanan air pori, dan tegangan efektifnya sama dengan 0 karena di atas titik tersebut tidak ada lapisan tanah dan air. Lalu pada titik B merupakan muka air tanah. Untuk tegangan total sama dengan H1 dikali gamma dry sama dengan 8 dikali 16,37 sama dengan 130,96 kN per meter kubik. Untuk tekanan air pori sama dengan 0 dan tegangan efektif sama dengan tegangan total dikurangi tekanan air pori sama dengan 130,96 kurangi 0 sama dengan 130,96 kN per meter kubik. Lalu selanjutnya untuk di titik C, tegangan total menjumlahkan semua tegangan yang ada di atas titik C sama dengan H1 dikali gamma dry plus H2 dikali gamma saturated sama dengan 8 dikali 16,37 ditambah 1 dikali 19,19 sama dengan 150,15 kN per meter kubik. Untuk tekanan air pori sama dengan H2 dikali gamma air sama dengan 1 dikali 9,81
sama dengan 9,81 kN per meter kubik. Dan untuk tegangan efektif sama dengan tegangan total dikurangi tekanan air pori sama dengan 150,15 kurangi 9,81 sama dengan 140,34 kN per meter kubik. Lalu setelah kita mendapatkan hasil perhitungan, kita dapat memplotkannya ke dalam grafik. Ada 3 grafik, yaitu tegangan total, tegangan air pori, dan tegangan efektif seperti tadi di soal nomor 1. Untuk tegangan total, saat kedalaman 0, tegangan totalnya sama dengan 0 kN per meter kubik. Dan pada saat kedalaman 8 meter, tegangan total sama dengan 130,96 kN per meter kubik. Dan untuk kedalaman 9 meter, tegangan total sama dengan 150,15 kN per meter kubik. Selanjutnya, untuk grafik tekanan air pori, untuk kedalaman 0 sampai 8 meter, tekanan air porinya sama dengan 0. Lalu untuk kedalaman 9 meter, tekanan air porinya sama dengan 9,81 kN per meter kubik. Lalu untuk grafik tegangan efektif, pada kedalaman 0, tegangan efektifnya sama dengan 0. Dan pada kedalaman 8 meter, tegangan efektifnya sama dengan 130,96 kN per meter kubik. Dan untuk kedalaman 9 meter, tegangan efektifnya sama dengan 140,34 kN per meter kubik. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Apabila muka air tanah MAT dari soal nomor 2 naik sehingga 4 meter di bawah permukaan tanah, tentukan besaran perubahan tegangan efektif yang akan terjadi pada dasar lapisan lempung. Dikarenakan di soal muka air tanah naik sebesar 4 meter, maka muka air tanah yaitu lempung awal H2 sama dengan 1 meter ditambah 4 meter sama dengan 5 meter. Dan juga karena gamma dry dan gamma saturated sudah dicari di soal sebelumnya, yaitu 16,37 kN per meter kubik dan 19,19 kN per meter kubik, maka kita dapat langsung mencari tegangan efektif di titik C dengan mencari terlebih dahulu tegangan total di titik C dan tekanan air pori di titik C. Untuk mencari tegangan total di titik C, yaitu H1 dikali gamma dry ditambah H2 dikali gamma saturated sama dengan 8 dikali 16,37 ditambah 5 dikali 19,19 sama dengan 226,91 kN per meter kubik. Dan untuk mencari tekanan air pori, yaitu H2 dikali gamma air sama dengan 5 dikali 9,81 sama dengan 49,05 kN per meter kubik. Lalu selanjutnya kita dapat mencari tegangan efektif di titik C sama dengan tegangan total dikurangi tekanan air pori sama dengan 226,91 dikurangi 49,05 sama dengan 177,86 kN per meter kubik. Terima kasih, mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.